Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan dan juga kita sama-sama merayakan kebangkitan Kristus pada hari ini, yaitu yang sama kita rayakan Paskah bersama. Walaupun kita di rumah, tetapi kiranya sukacita Tuhan, sukacita karena kebangkitan dan kemenangan Tuhan itu melampaui, menyertai kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini mari kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian untuk menerima firman Tuhan hari ini, sehingga firman itu yang mengisi setiap kehidupan adik-adik sekalian dan kita semua. Nah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12. Om akan bacakan untuk kita dan kalian boleh lihat Alkitabnya masing-masing di situ. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, judul perikop hari ini tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Ya, tentu kalian tahu bahwa kebangkitan Yesus itu kita menyebutnya sebagai Paskah. Kenapa disebut sebagai Paskah? Ya, sebenarnya Paskah itu dari bahasa Ibrani Pesak. Pesak. Lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan kata Passover. Artinya dilewati. Nah, peristiwa ini menceritakan tentang Paskah pertama yang dirayakan oleh umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Maka mereka merayakan Paskah ini sebagai peringatan akan pertolongan Tuhan yang pernah terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan telah menyelamatkan mereka, di mana salah satu tulah kematian anak-anak sulung orang-orang Mesir, tetapi anak-anak sulung bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Tulah ke-10 yang terjadi sehingga walaupun anak-anak sulung orang-orang Mesir mati, tetapi anak sulung orang-orang Israel diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka taat dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka menuruti apa yang Tuhan hendaki. Tuhan mengatakan kalian harus menaruh darah, memercikan darah di setiap pintu rumah kalian. Maka ketika malaikat maut itu datang, maka ada tanda itu, kalian akan selamat. Bahaya atau kutukan maut itu tidak akan menyentuh kalian, tapi kalian akan selamat. Nah, ketika mereka merayakan Paskah itu, maka mereka akan mengambil seekor domba jantan yang berumur setahun tanpa cacat celah. Nah, tidak cacat kakinya atau bagian-bagian tubuhnya, tetapi akan normal, atau domba yang sangat baik, domba yang tidak ada cacatnya, tidak ada kesalahannya, akan disembelih dan dipakai sebagai korban Paskah. Nah, sebenarnya ini simbol tentang Yesus sendiri yang adalah anak domba Allah yang kudus, anak domba Allah yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Bahkan dikatakan setiap pengadilan yang diperhadapkan kepada Yesus tidak ditemukan satu kesalahan pun yang ada dalam diri Yesus. Setiap pemimpin-pemimpin negeri, setiap imam-imam besar yang menanyai Yesus atau yang menyelidiki tidak pernah menemukan satu kesalahan pun yang ada dalam diri Yesus.
Yesus itu sempurna, Yesus itu orang yang benar, tidak berdosa dalam kehidupannya. Anak domba Allah yang kudus. Nah, ini adalah simbol seperti bangsa Israel. Mereka mengambil seekor domba yang tidak bercacat celah. Nah, Yesus adalah anak domba Allah yang kudus, yang telah dikorbankan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini kita memperingati Paskah, bukan Paskah pada zaman dulu mengingat bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan, tapi hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus yang menyelamatkan semua orang. Adik-adik semua, setiap orang-orang percaya dan kita semua diselamatkan karena darah Yesus, atau Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk kita. Nah, makna Paskah yang kita pelajari hari ini adik-adik, yang pertama kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah kita belajar bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Mengapa kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas? Dia tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Makanya di dalam Wahyu 22:13 dikatakan bahwa Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini hanya diklaim oleh Yesus. Tidak ada satupun yang memiliki kuasa ini. Hanya Yesus sendiri yang memilikinya. Nah, memang ada banyak sekali kuasa Yesus yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tapi Om mau sampaikan kira-kira ada 5 kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus memiliki kuasa untuk alam semesta ini. Dia punya kuasa untuk meredakan angin ribut, untuk meredakan badai dan gelombang, dan juga mengutuk pohon ara, dan juga banyak sekali kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus atas alam semesta ini. Kuasa yang kedua adalah kuasa atas sakit penyakit. Di dalam Injil dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan banyak sekali penyakit yang diderita oleh orang-orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu kuasa yang ketiga, kuasa atas roh-roh jahat. Tuhan punya kuasa untuk menyelamatkan dan melepaskan orang-orang yang kerasukan roh jahat. Setiap roh jahat yang berjumpa dengan Yesus pasti takut, tunduk, dan lari karena kuasa Yesus itu. Kuasa yang keempat adalah kuasa untuk mengampuni dosa setiap manusia. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengampuni dosa manusia kecuali Yesus sendiri. Dan kuasa yang kelima yang Om ingin katakan adalah hari ini kita sedang memperingati kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa untuk mengalahkan maut. Kematian itu adalah musuh terbesar bagi semua manusia. Kematian itu adalah akhir dari semua makhluk hidup, khususnya manusia. Tetapi Yesus mengalahkan kematian itu. Yesus menyatakan kuasanya dan mengalahkan maut sekalipun yang ditakuti oleh manusia. Yesus mengalahkan. Nah, kuasa Yesus ini adalah kuasa yang sangat ajaib. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kita merayakan kuasa kebangkitan Tuhan. Nah, kiranya kuasa kebangkitan Tuhan itu juga membuat kita untuk kita meyakini bahwa kuasanya tidak terbatas atas segala kehidupan kita. Walaupun kita kecil, tapi kita meyakini bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas atas kehidupan kita. Membuat kita bisa melampaui segala hal. Bisa melebihi apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kuasa yang pertama itu. Yang kedua adalah penggenapan firman Tuhan. Hari ini kita merayakan bahwa kebangkitan Tuhan itu adalah penggenapan firman Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap kita yang mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia pernah mengatakan bahwa Dia akan merombak bait Allah dan akan membangunnya di dalam tempo 3 hari. Artinya apa? Sebenarnya simbol menyimbolkan bahwa Tuhan akan mati, tetapi Dia akan bangkit dalam 3 hari. Nah, itulah yang terjadi, itulah yang digenapi oleh firman Tuhan sendiri. Kita meyakini bahwa setiap perkataan Kristus pasti tergenapi di dalam kehidupan kita, pasti tergenapi dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Nah, Alkitab atau firman Allah itu adalah firman Allah yang benar, tidak berbohong, tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan terjadi, penggenapannya akan terjadi pasti dan ya dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Karena itu hal yang kedua kita mengingat
Paskah ini adalah menyatakan pengenapan firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Nah, hal yang ketiga adalah makna Paskah yang ketiga adalah kita merayakan kebangkitannya yang memberikan kemenangan kepada kita. Yesus telah bangkit, telah menang atas ketakutan kita, atas kecemasan kita, atas segala penderitaan kita, atas segala sakit penyakit kita, atas segala dosa kita, dan atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Bahkan Dia memberikan kemenangan untuk kita hidup bersama Dia di dalam kekekalan. Nah, hari ini kita belajar untuk kita harus tetap hidup di dalam kemenangan Tuhan. Setiap hari, setiap saat, yakini firman Tuhan. Dan firman itu yang membuat kita untuk kita tetap menang dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih anak-anak, tetapi roh Tuhan itu menguatkan kita, menyertai kita, dan membuat kita menjadi orang-orang yang menang di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Nah, Dia juga menyertai kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Kuasanya menyertai kita sepanjang waktu. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itulah yang harus kita yakini, kita percayai dalam hidup kita, dan kita pegang teguh firman dan penyertaan Tuhan itu terjadi atas kehidupan adik-adik dan kita semua. Nah, seperti Tuhan Yesus pernah mengatakan, Yohanes pernah berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, dikatakan bahwa Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, inilah ayat hafalan bagi kita semua. Adik-adik menghafal ayat ini dan nanti direkam dan disampaikan di grup, sehingga kita tahu bahwa kalian semua menghafal ayat yang diberikan kepada kalian. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan untuk kita merayakan Paskah. Artinya kita merayakan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Merayakan Paskah artinya kita merayakan bahwa penggenapan firman Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Merayakan Paskah artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita semua pada hari ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.